Meskipun MCU kini sudah memasuki fase baru, namun kisah masa lalunya masih menjadi bahan menarik untuk dieksplor. Setelah sebelumnya sejumlah proyek MCU fase keempat juga sudah mengeksplor kisah masa lalu mereka masing-masing. Nah, salah satunya akan kita bahas kali ini. Ngidam pete carinya di restoran. Nyampe di sana dengerin lagunya Iwan Fals. Buat kalian yang sudah tidak sabaran, ini dia Eternals varian Here We Go Again. Welcome to Rewatch. Film ini disutradarai oleh Chloe Zhao, dirilis pada tahun 2021, dibintangi oleh Gemma Chan sebagai Cersei, Richard Madden sebagai Icarus, Angelina Jolie sebagai Tina, Salma Hayek sebagai Ajak, Kit Harington sebagai Dan Whitman, Kumail Nanjiani sebagai Kingo, Liam McHugh sebagai Sprite, Brian Tyree Henry sebagai Phastos, Lauren Ridloff sebagai Makari, Barry Coogan sebagai Druig, Don Lee sebagai Gilgamesh, serta ada Bill Skarsgård sebagai Crow, The Warlord. Seperti biasa, sebelumnya kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton film ini sama sekali bisa merasakan cinema experience maksimal ketika baru pertama kali menonton filmnya. Untuk membantu, linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekedar mempermudah, karena film ini plotnya maju mundur, maka saya akan menceritakannya berdasarkan timeline di filmnya saja ya. Film ini dimulai dari era ketika manusia masih belum mengenal teknologi. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, di era Mesopotamia, seorang anak diselamatkan dari serangan makhluk ganas yang telah memangsa korbannya. Mereka yang menyelamatkan anak tersebut adalah 10 Eternals yang baru saja tiba di bumi dengan menggunakan pesawat mereka yang disebut dengan Domo, dengan tujuan untuk melindungi umat manusia dari ancaman Deviants, makhluk ganas yang tadi kita lihat. Eternals ini dikirim dari planet asal mereka, Olympia, oleh Prime Celestial yang bernama Arishem the Judge. Mereka pun menjumpai kelompok manusia primitif tersebut sambil mengenalkan teknologi yang akan membantu mereka berevolusi. Berabad-abad kemudian, Eternals terus melindungi manusia dari satu peradaban ke peradaban lainnya yang sedang berkembang, termasuk di zaman Babilonia pada tahun 575 sebelum Masehi, di mana mereka kembali terlibat pertempuran hebat dengan Deviants untuk melindungi umat manusia. Ajak sebagai Prime Eternals lalu melamporkan perkembangan bumi kepada Arishem the Judge, hingga terungkap kalau mereka ternyata dilarang oleh Arishem untuk ikut campur dalam konflik antar manusia agar mereka bisa berevolusi secara alami. Di satu malam, Ajak menegur Phastos yang mencoba mengenalkan teknologi ciptaannya yang terlalu jauh ke depan dan meminta mereka semua untuk menikmati pesta bersama dengan manusia. Di sela-sela pesta tersebut, Ajak mengizinkan Icarus untuk menyatakan cintanya kepada Cersei sambil memuji kesetiaannya kepada Arishem. Keesokan harinya, setelah membantu manusia bercocok tanam, mereka berdua pun akhirnya lanjut bercocok tanam juga. Pada tahun 400 Masehi, di kerajaan Gupta, India, Cersei dan Icarus pun akhirnya resmi menikah. Pada tahun 1521, ketika terjadi invasi Spanyol ke ibu kota Aztec, Tenochtitlan, Eternals akhirnya berhasil memusnahkan Deviant dari muka bumi. Di tengah kekacauan yang terjadi di kalangan umat manusia, Tina tiba-tiba bertingkah aneh hingga membuat dirinya kehilangan kesadaran dan menyerang teman-temannya. Bahkan Ajak sendiri tidak mampu menyembuhkannya. Beruntunglah ada Gilgamesh yang berhasil melumpuhkan Tina dan membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Ajak lalu menawarkan bantuan untuk menyembuhkan penyakit langka Tina yang sebenarnya merupakan penyakit langka untuk kaum Eternals, yaitu mad weary. Dengan resiko Tina akan kehilangan kesadaran dan tidak mengetahui jati dirinya lagi. Gilgamesh mencegahnya dan dengan sukarela menawarkan diri untuk mengawasi Tina, meski dia harus membunuhnya suatu saat nanti jika mad weary Tina kambuh. Druig sendiri malah jadi semakin frustasi dengan aturan Eternals untuk tidak ikut campur urusan manusia, hingga dia akhirnya membangkang dan menghentikan kekacauan yang terjadi lalu meninggalkan timnya. Karena misi mereka sebenarnya telah selesai untuk melenyapkan Deviant dari muka bumi, Ajak pun mengizinkan Eternals lainnya untuk menikmati hidup mereka masing-masing sambil menunggu mereka akan dikembalikan ke Olympia asal mereka. Ternyata di sela-sela waktu tersebut, Icarus malah meninggalkan Cersei dan tidak pernah lagi kembali. Don't. Are you okay? Let him go. You're gonna have to make me.
Di masa kini, pasca The Blip di London, Cersei bekerja sebagai kurator museum dan terlibat hubungan romantis dengan rekan kerjanya yang bernama Dan Whitman. Pada saat sedang memberikan bimbingan kepada anak-anak di ruangannya, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat Cersei terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan seorang anak. Di suatu malam, Cersei bersama dengan Sprite yang tinggal serumah menghadiri sebuah pesta, sekaligus merayakan ulang tahun Dan Whitman. Cersei pun memberikan Whitman hadiah yang sebenarnya merupakan cincin warisan leluhurnya. Di sini, Whitman terus mempertanyakan jati diri Cersei yang sebenarnya karena menganggap cerita Sprite yang dia dengarkan tentang Eternals itu mengada-ngada. Di jalan mereka tiba-tiba diserang oleh Deviants yang tentu saja membuat mereka semua terkejut. Kewalahan menghadapi Deviant, meski menggunakan kekuatan ilusi Sprite, Ikaris pun akhirnya datang untuk menolong. Ikaris sendiri mengakui bahwa dia mengkhawatirkan kondisi Cersei pasca kejadian gempa di siang hari sebelumnya. Mereka semakin terkejut ketika melihat Deviant yang mereka hadapi ternyata mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ikaris pun akhirnya berhasil membuat Deviant tersebut kabur dan dimulailah perkenalan canggung Ikaris dan Dan Whitman. Keep them safe! Sprite! No, stairs. Watch out! I'm Dane. Hello, Dane. Well, I guess you must be the pilot. Cersei sendiri lalu mengakui dirinya kepada Dan Whitman sebagai Eternals sambil berpamitan karena Cersei, Sprite, dan Ikaris memutuskan menuju ke South Dakota untuk mencari Ajak. Sesampainya di sana, mereka ternyata menemukan tubuh Ajak tergeletak tak bernyawa lagi dan menyimpulkan bahwa Ajak ternyata menjadi korban serangan Deviant juga. Tiba-tiba tubuh Ajak mengeluarkan bola yang selalu dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Arishem, hingga Cersei pun bisa menerima peringatan dari Arishem bahwa waktunya sudah dekat, yang tentu saja membuat mereka semuanya kebingungan. Dengan ancaman Deviant yang terus membayangi, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk mencari Eternals lainnya. Dimulai dari Kingo yang sedang syuting film Bollywood terbarunya. Ternyata Kingo sekarang adalah superstar dan terkejut mendengarkan kabar kematian Ajak. Awalnya Kingo ragu meninggalkan kehidupan mega bintangnya untuk bergabung kembali dengan Eternals. Namun akhirnya dia menyerah setelah mendengarkan dorongan semangat dari asisten pribadinya Karun Patel yang ternyata juga ikut bersama mereka dengan tujuan untuk membuat film dokumenter kehidupan Kingo sebagai Eternals. Dengan menggunakan pesawat pribadi Kingo, mereka semua akhirnya menuju ke Australia untuk menemui Gilgamesh dan Tina, yang ternyata di sana mereka juga baru saja mendapatkan serangan Deviant dengan Gilgamesh berhasil melumpuhkannya. Namun efek sampingnya, penyakit Mad Weary Tina kembali kambuh dan membuatnya kembali bertingkah aneh dengan melukiskan kenangan kehancuran planet yang dia sebut sebagai Century 6 yang ternyata merupakan masa lalunya, sambil dia juga menggambarkan ilustrasi wujud Arishem. Gilgamesh sendiri tertegun dan tertunduk lesu ketika mendengarkan kabar kematian Ajak. Pada saat menemui Tina, Sprite akhirnya menggunakan kekuatan ilusinya untuk membantu menyembuhkan penyakit Mad Weary Tina dan upayanya pun berhasil. Pada saat perjamuan yang disediakan oleh Gilgamesh, Cersei meninggalkan rekan-rekannya sambil melihat-lihat lukisan Tina. Gilgamesh lalu menghampirinya sambil memberikan nasihat bahwa kemungkinan Cersei terlalu berupaya keras untuk bisa berkomunikasi dengan Arishem. Ternyata benar, Cersei kini bisa menggunakan bola dari Ajak untuk menemui Arishem, hingga sang Prime Celestial tersebut mengungkap semua kebenaran kepada Cersei. Jadi ternyata Olympia itu tidak pernah ada. Eternals dikirim ke bumi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia hingga bisa terus berkembang biak dan berevolusi sampai ke titik tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan emergence terjadi. Emergence ini adalah proses kelahiran celestial baru. Dalam hal ini Tiamut yang bibitnya telah ditanamkan ke bumi, dan ketika populasi bumi telah mencukupi, maka emergence tersebut akan terjadi. Arishem juga mengakui bahwa ternyata Cersei ini adalah android ciptaannya yang telah dia rekayasa di sebuah tempat yang bernama World Forge, di mana di sana Arishem juga ternyata menciptakan Deviant dengan tujuan untuk membasmi apex predator di setiap planet yang diincar untuk emergence. Sayangnya terjadi kecacatan terhadap Eternals tersebut yang membuat mereka bisa berevolusi dan malah menjadi predator itu sendiri. Makanya diciptakanlah Eternals untuk membasmi Deviant. Jadi ketika emergence terjadi, itu akan mengakibatkan kehancuran planet dan lahirlah Tiamut the Communicator yang akan memungkinkan terbentuknya kehidupan dan galaksi baru lagi. Setelah itu, ingatan Eternals akan kembali diambil lalu dipelajari oleh Arishem sebagai pembuka jalan untuk misi emergence di planet target mereka selanjutnya. It is time for you to learn the true purpose of your mission. It is time for the emergence to begin.
Karena terkejut dengan kenyataan yang diceritakan oleh Arishem mengenai eksistensi dan keberadaan mereka, Cersei pun akhirnya memberitahu rekan-rekan Eternals-nya yang lain. Akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata penyakit Matt Weary yang diderita oleh Tina selama ini merupakan hasil dari kecacatan penghapusan memori setelah proses emergence sebelumnya terjadi. Sambil berharap bisa menunda emergence, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui Druig di desa Amazon, tempat di mana Druig selama ini menghabiskan waktunya. Para anggota Eternals yang terkumpul berharap Druig mau menggunakan kekuatan telepatinya untuk membuat Tiamat the Communicator tertidur kembali atau paling tidak menunda kelahirannya. Namun upaya mereka justru menemui jalan buntu karena Druig enggan membantu mereka. I think we must learn from our mistakes and do better, sir. Wait, what's your service? I'm not getting any bars. Di malam hari, mereka tiba-tiba disergap oleh segerombolan Deviant yang membuat mereka berusaha keras untuk bertahan dari perlawanan yang sangat dahsyat. Ikaris dan Cersei diserang membabi buta oleh salah satu Deviant yang membuat Cersei terdesak hingga menggunakan kekuatannya dan ternyata dia bisa mengubah Deviant tersebut menjadi pohon. Tentu saja ini mengejutkan semua orang karena selama ini Cersei hanya mengetahui kekuatannya bisa mengubah seluruh material kecuali makhluk hidup. Di saat yang sama, penyakit Matt Weary Tina kambuh lagi yang membuat Gilgamesh dengan cepat berusaha menolongnya. Namun hal tersebut malah membuatnya lengah hingga memungkinkan Crow, sang pemimpin Deviant, bisa menyerangnya dan menyerap kekuatannya. Dan bahkan kali ini merubah wujudnya menjadi sosok humanoid dan mampu berbicara yang dapat dipahami serta memiliki ingatan. Sebelum kabur dari tempat tersebut, Crow berjanji akan membunuh seluruh Eternals atas tindakan mereka terhadap Deviant selama ini. Sementara itu di saat-saat nafas terakhirnya, Gilgamesh berhasil membuat Tina akhirnya mengingat siapa dirinya dan menyembuhkan penyakit Matt Weary-nya. Seluruh Eternals yang tersisa akhirnya berduka atas kehilangan sahabat mereka yang kemudian mereka kremasi, dan Tina pun menyebarkan abunya di sungai. Tidak lama kemudian, Druig pun mengaku tidak cukup kuat untuk bisa mempengaruhi kekuatan Celestial hingga membuat seluruh Eternals pun akhirnya memutuskan menuju ke Chicago untuk mencari bantuan dari Phastos yang ternyata telah lama meninggalkan umat manusia yang telah memanfaatkan teknologinya dengan cara salah untuk membuat bom atom yang menghancurkan Hiroshima pada saat Perang Dunia Kedua. Di tengah kekecewaannya tersebut, dia akhirnya memiliki harapan baru lagi untuk umat manusia setelah memulai kehidupan baru bersama dengan suaminya yaitu Ben Stoss dan juga putranya Jack Stoss. Cersei dan Ikaris pun berupaya untuk membujuk Phastos agar mau membantu mereka. Awalnya Phastos menolak untuk meninggalkan keluarganya, namun akhirnya luluh juga setelah Ben meyakinkan Phastos untuk memperjuangkan masa depan anak mereka dengan menjalankan misi membatalkan emergence agar bisa menyelamatkan dunia. Mereka pun menuju ke Irak untuk menemukan pesawat luar angkasa mereka kembali yaitu Domo dari sebuah situs arkeologi, dan di dalam sana mereka bertemu dengan Makari yang ternyata selama ini berada di Domo. Karena mereka semua sebenarnya diberikan kekuatan dengan energi kosmik yang tidak terbatas, maka Phastos mengusulkan untuk menyalurkan energi mereka ke Druig dengan membentuk Unimind sehingga bisa mengendalikan Celestial dan menghentikan emergence. Sayangnya rencana Phastos tersebut tidak disetujui oleh semua anggota Eternals karena Ikaris menolak untuk bergabung, dan ini adalah bentuk kesetiaannya terhadap Arishem dan Celestial. Hal ini justru membuat Kingo berbalik mendukung Ikaris dan berjanji untuk tetap berada di sisinya sampai akhir. Pada saat inilah kita akhirnya dibawa ke flashback 6 hari sebelumnya, di mana disinilah terjadinya pertemuan terakhir kali Ikaris dengan Ajak di South Dakota. Ajak menceritakan peristiwa heroik umat manusia ketika berupaya untuk membatalkan Snap Thanos dengan mengembalikan separuh populasi dunia yang sempat hilang selama 5 tahun lamanya, yang mana ternyata aksi dari Avengers tersebut justru membawa bumi semakin dekat ke proses emergence. Namun di samping semua itu, aksi heroik dari Avengers itu justru menginspirasi Ajak untuk membangkang terhadap Arishem untuk pertama kalinya dan berniat untuk menunda atau membatalkan emergence. Di sisi lain, keyakinan dan kesetiaan Ikaris terhadap Arishem ternyata tidak goyah begitu
begitu saja, Ikaris lalu membawa Ajak ke sebuah tempat di Alaska, di mana di sana para Deviant yang sempat terperangkap berabad-abad lamanya di dalam es akhirnya muncul kembali karena pemanasan global yang membawa bumi semakin dekat ke peristiwa emergence. Disinilah Ikaris akhirnya mengkhianati Prime Eternals tersebut dengan mendorongnya jatuh dari tebing yang membuat Ajak harus bersusah payah menghadapi para Deviant. Pimpinan Deviant tersebut, Crow, akhirnya berhasil menyergap dan membunuh Ajak, lalu menyerap kekuatan hyper regeneratifnya, dan inilah alasan kenapa Crow di pertarungan awal sebelumnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. We have to bring everyone back together. Something I have to show you first. She gonna do a superhero landing. Wait for it. Superhero landing. Setelah kejadian tersebut, Ikaris selalu membawa tubuh Ajak kembali ke rumah dengan penuh rasa penyesalan, namun memang tetap harus dia lakukan sebagai bentuk kesetiaannya terhadap Arishem. Tiba-tiba Cersei merasakan emergence mulai terjadi. Ini membuat Phastos panik karena rencana pengaktifkan Unimind-nya untuk menyatukan seluruh kekuatan Eternals belum selesai. Dengan sigap, Phastos membekali sebuah perangkat tracking device kepada Makari untuk menemukan lokasi kelahiran Tiamut yang ternyata berada di sebuah pulau vulkanik di Samudra Hindia. Cersei lalu menemui Ikaris yang sudah bersiap dengan suitnya dan memberitahu semua rekannya bahwa emergence harus tetap terjadi. Druig pun menyimpulkan peran Ikaris yang sebenarnya telah membunuh Ajak, dan Cersei akhirnya mengetahui bahwa Ikaris sudah mengetahui misi mereka yang sebenarnya dari Ajak berabad-abad yang lalu sejak meninggalkan Babilonia. Ikaris memegang teguh tugasnya sebagai Eternals yang adalah untuk melindungi siklus kehidupan celestial agar alam semesta bisa terus eksis. Makari yang baru tiba malah diserang oleh Ikaris. Beruntung Kingo berhasil melindunginya. Sprite pun memutuskan untuk ikut dengan Ikaris. Kingo juga memutuskan pergi dan tidak ikut berjuang bersama dengan rekan-rekannya karena tidak mau berurusan dengan Arishem. Karun Patel pun dengan sedih harus berpisah dengan para Eternals lainnya. Di saat keputusasaan melanda, Tina meyakinkan Cersei untuk melanjutkan misi Ajak sebagai penerusnya Prime Eternals dan mencegah emergence. Tiba-tiba Phastos kepikiran untuk memanfaatkan bola Prime Eternals dari Cersei untuk mengaktifkan dan membuat kembali Unimind yang telah dihancurkan oleh Ikaris sebelumnya, lalu mengaktifkannya. Jadilah perangkat gelang yang dipakai oleh masing-masing mereka. Cersei, Ajak chose you for a reason. Sphere inside of you can activate the Unimind. Don't kill her. Tina. Di pulau vulkanik tempat kelahiran Tiamut, Ikaris meminta Sprite untuk menjaga lokasi tersebut sementara dia menghampiri rekan-rekannya di Domo yang juga telah tiba. Ikaris pun berhadapan dengan Tina. Di pulau, Cersei dan Makari memusatkan energi mereka kepada Druig, kemudian diikuti oleh Tina yang sedang bertarung hingga membuat Druig terhubung ke Tiamut. Namun Ikaris tepat waktu berhasil menggagalkan upaya mereka dengan menyerang Druig dan menghancurkan Domo. Gunung vulkanik pun akhirnya meletus, sementara Makari dengan penuh amarah menyerang Ikaris. Menyadari kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan Tiamut adalah kekuatan transmutasi materi Cersei, Makari, Tina, dan Phastos pun melindunginya untuk membuat Ikaris sibuk. Di tengah perang saudara tersebut, Crow muncul dan menyerang para Eternals dan bahkan hampir membunuh Makari. Tapi Phastos berhasil menghempas Crow ke dalam gua di mana Tina mengikutinya. Sprite sendiri menggunakan proyeksi ilusi Ajak untuk mengecoh perhatian Cersei sebelum akhirnya menikam sahabatnya tersebut dengan belati dari belakang sambil mengungkap kekesalannya karena terus-menerus diejek selama ini yang tidak bisa tumbuh dewasa, dan membuat Sprite iri kepada Cersei yang dapat menjalani kehidupan di antara manusia. Makanya Sprite berharap setelah emergence terjadi dia dilahirkan kembali sebagai bentuk manusia normal, sama seperti yang lainnya. Tanpa dia sadari, Druig ternyata sudah pulih dan segera melumpuhkan Sprite. Namun dia tidak lagi dapat menggunakan kekuatannya. Dengan terpaksa Cersei menghadapi Tiamut sendirian ketika Celestial tersebut kini mulai muncul dari kerak bumi. Di dalam gua, Tina dan Crow terlibat pertarungan hebat. Di saat terdesak, Crow menyamar menjadi Gilgamesh dan mencoba untuk mempengaruhi pikiran Tina. Namun sayang, tipu dayanya tersebut gagal. Akhirnya Tina berhasil membuat Crow masuk ke dalam jebakannya dan membunuhnya. Phastos sendiri berhasil menahan Ikaris dan mencegahnya menggunakan kekuatannya untuk sementara. Namun tidak bertahan lama. Ikaris berhasil membebaskan diri dan terbang untuk menghentikan Cersei di saat Tiamut terus bergerak naik dari permukaan bumi.
Sayangnya dia begitu emosional yang membuatnya tidak bisa menyakiti Cersei, mengingat waktu mereka bercinta di atas hamparan bebatuan. Asik. Dan tentu saja kisah cinta mereka selama ini. Ikaris pun menyerah. Rupanya Cersei tidak memiliki cukup energi untuk membantu Tiamut, hingga tiba-tiba Cersei melayang diikuti semua Eternals yang membuat kekuatan mereka semua menyatu, termasuk Ikaris dan Sprite, hingga membentuk Unimind dan memungkinkan Cersei mengubah materi tubuh Tiamut menjadi marmer. Dipenuhi dengan rasa bersalah, Ikaris akhirnya meminta maaf kepada Cersei sebelum akhirnya terbang ke angkasa menuju matahari. Cersei sendiri menjelaskan kepada Phastos bahwa sebenarnya Tiamut sendirilah yang memprakarsai dan bergabung dalam Unimind. Seluruh Eternals pun kembali bergabung dengan Cersei, menawarkan Sprite untuk menjadi manusia menggunakan sisa energi dari Unimind. Ini akan membuat Sprite bisa tumbuh dewasa, sama layaknya seperti manusia, namun tidak akan lagi menjadi kekal. 2 minggu kemudian di South Dakota, Phastos, Ben, serta anak mereka Jaxtos kembali berkumpul di mana Tina memperkenalkan dirinya. Tidak lama setelahnya, Tina, Makari, dan Ruik pun berangkat keluar angkasa menggunakan Domo yang telah diperbaiki oleh Phastos untuk mencari Eternals lainnya dalam rangka mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terhadap mereka. Kembali ke London, Sprite mengucapkan selamat tinggal kepada Cersei karena dia memilih pindah bersama dengan Kingo untuk bersekolah. Di sini Cersei kembali berkencan dengan Dane Whitman, namun kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba warga terkejut dengan kemunculan Arishem the Judge di langit di luar orbit bumi. Arishem pun akhirnya membawa Cersei, Phastos, dan juga Kingo karena telah menggagalkan kelahiran Tiamut the Communicator. Arishem bermaksud untuk mengevaluasi ingatan mereka sebagai penilaian terakhir untuk manusia dan bumi, apakah mereka layak dipertahankan atau dihancurkan. Dalam mid-credit scene di Domo, Eternals akhirnya mengetahui kabar penculikan Arishem terhadap rekan-rekan mereka. Ketika mereka kebingungan mencari kabar rekan-rekannya, tiba-tiba sesosok makhluk datang dengan berteleportasi. Dia adalah Pip the Troll yang memperkenalkan seorang Eternals lainnya yang adalah Eros, brother of Thanos. Eros mengungkap bahwa dia tahu di mana Eternals lainnya berada dengan mengeluarkan bola Prime Eternals dari tangannya. Dalam post-credit scene, Dane Whitman kembali ke museum untuk membuka sebuah peti yang ternyata berisi sebuah pedang antik yang memiliki kekuatan magic yang dulunya milik leluhurnya. Pada saat berniat untuk menyentuh, tiba-tiba seseorang menegurnya dan dia adalah Blade. Eternals termasuk salah satu film Marvel Cinematic Universe yang punya gaya dan style yang berbeda ya. Wajar saja karena sang sutradaranya sendiri adalah Chloe Zhao yang tentu saja cara penggarapannya pun sesuai dengan style dia. Syutingnya sendiri lebih banyak dilakukan di luar studio, yang mana selama ini kebanyakan film-film MCU dilakukan di dalam studio dengan memanfaatkan green screen. Tentu saja hal tersebut akan menghasilkan gambar dan video yang ciamik dan tentu saja sangat memanjakan mata. Meskipun di Rotten Tomatoes film ini nilainya jeblok, bahkan dinilai sebagai tomat busuk oleh Tomatometers situs tersebut. Sama seperti film-film Marvel Cinematic Universe yang lainnya, film ini juga tidak luput dari begitu banyaknya detail dan Easter eggs yang tersebar di dalamnya. Ada satu rekor yang dipegang oleh film ini, yaitu penempatan Easter eggs yang paling awal dan paling cepat dalam sebuah film. Nah, untuk film Eternals, sejak film ini dimulai saja sudah mengandung Easter eggs. Dimulai dari teks pembukanya yang bertuliskan "In the beginning", yang mana itu adalah kalimat pembuka dari Bible, dan kalimat-kalimat tersebut dinarasikan oleh Arishem the Judge. Referensi yang berikutnya adalah Six Singularities, yang mana tentu saja ini merupakan referensi untuk Infinity Stone. Dalam film Guardians of the Galaxy, The Collector alias Tina Lirtivan pernah mereveal kalau Infinity Stone tersebut sebenarnya merupakan 6 singularitas yang mendahului alam semesta. There were 6 singularities. Lalu kita diperkenalkan dengan pesawat luar angkasa yang ditumpangi oleh para Eternals yang kita sebut dengan Domo. Nah, nama Domo ini sendiri juga sebenarnya merupakan sebuah Easter eggs yang mengarahkan kita ke referensi nama Domo dalam komik yang pertama kali diperkenalkan lewat komik Eternals isu nomor 5 yang dirilis pada bulan Agustus tahun 1976. Domo ini sebenarnya adalah seorang Eternals juga, tapi merupakan administrator di Olympia. Nah, Olympia dalam film ini diketahui ternyata hanya cerita bohong dari Celestial doang, tapi ternyata di komik memang ada Olympia yang pertama kali diperlihatkan dalam komik Red Raven Comics isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1940. Lalu kemudian diceritakan sebagai rumah para Eternals pada komik Eternals isu nomor 5. Lokasinya sendiri sebenarnya terletak di bumi, lebih tepatnya berada di Yunani. Di dalamnya menampung para Eternals dan kapal ini sebenarnya diciptakan oleh Celestial dan bahkan bisa dibilang sebagai rumah para Eternals yang pada akhirnya ketahuan kalau Makari tinggal di
di Domo selama mereka berpisah di Aztec Tenochtitlan. Kapal luar angkasa ini juga dilengkapi dengan teknologi Celestial yang memungkinkan para Eternals mendapatkan armor atau suitnya. Eternals sendiri merupakan salah satu ras yang diciptakan oleh Celestial yang merupakan hasil modifikasi gen manusia purba pada saat host pertama atau kedatangan pertama Celestial di bumi. Eksperimen Celestial tersebut menghasilkan 3 jenis makhluk. Yang pertama adalah Eternals itu sendiri, lalu ada Deviants, dan juga ada Mutants. Namun origin tersebut ternyata diceritakan secara berbeda dalam film ini, yang mana Eternals ternyata memang merupakan hasil ciptaan dari Celestial, dalam hal ini Arishem, namun tidak memiliki gen manusia, melainkan hanya sesosok android semata. Di sini Arishem juga diceritakan tidak menciptakan satu ras lainnya, yaitu Mutants. Jadi Arishem hanya menciptakan 2 ras saja. Yang pertama Deviants dan yang kedua adalah Eternals. Berikutnya ada Ajak yang pertama kali dimunculkan dalam komik Eternals volume 1 isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 1976. Dalam komik, karakter ini sebenarnya adalah seorang pria, namun setelah di-retcon, jenis kelaminnya dirubah menjadi wanita. Dan inilah yang diadaptasi oleh Marvel Cinematic Universe. Berikutnya Ikaris yang pertama kali dimunculkan dalam komik Eternals isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1976. Lalu ada Sersi yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Eternals isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 1976. Dulunya karakter ini sebenarnya bernama Cersei, sama seperti Tina, juga dulunya diberi nama Minerva. Namun setelah debutnya di komik Eternals isu nomor 5 yang dirilis pada tahun 1976, namanya berubah menjadi Tina. Berikutnya Gilgamesh yang justru lebih akrab dikenal dengan nama The Forgotten One. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Eternals isu nomor 13 yang dirilis pada tahun 1977. Lalu ada Sprite yang tidak bisa mengalami perkembangan tubuh sehingga tubuhnya masih tetap terus kecil sampai dengan sekarang ini. Dia pertama kali diperkenalkan dalam komik Eternals isu nomor 9 yang dirilis pada tahun 1976. Lalu ada Makari yang dulunya diberi nama Mercury dan dia sebenarnya adalah seorang cowok. Namun setelah di-retcon dan memulai debutnya dalam komik Eternals isu nomor 5, namanya dirubah menjadi Makari dan kini identitasnya sebagai wanita. Juga sekaligus menjawab pertanyaan kalian bahwa Makari dalam komik sebenarnya juga bisu dan tidak bisa mendengar. Anggota berikutnya adalah Druig yang pertama kali memulai debut di komik Eternals isu nomor 11 yang dirilis tahun 1977. Dalam cerita komiknya, Druig ini sebenarnya terkenal sebagai Eternals yang pembangkang dan beberapa kali terlibat bentrok dengan para anggota Eternals lainnya. Lalu ada Phastos yang dalam komik sebenarnya penampilannya cukup kekar. Diperkenalkan pertama kali dalam komik Eternals volume 2 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1985. Dan yang terakhir adalah Kingo yang memulai debut dalam komik Eternals isu nomor 11 yang dirilis pada tahun 1977. Namun di sini diadaptasi dengan cara berbeda. Kingo dalam komik memiliki nama Kingo Sunen yang berbasis di Jepang dan dia sebenarnya adalah ahli samurai. Sementara Kingo di Marvel Cinematic Universe justru diceritakan sebagai seorang warga India. Karakter lain di luar Eternals yang juga berasal dari komik adalah Dane Whitman. Kita mengenal alter egonya sebagai Black Knight dan dia merupakan Black Knight ketiga dalam cerita komik. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Avengers isu nomor 47 yang dirilis pada tahun 1967. Namun sayangnya di film ini dia masih belum mendapatkan karakter alter egonya sebagai Black Knight. Namun Ebony Blade ditampilkan dalam post credit scene. Ebony Blade ini adalah sebuah pedang magic yang ditempa oleh Merlin dan Sir Percy yang merupakan Black Knight pertama. Dan satu hal menarik lainnya, Ebony Blade ini sebenarnya berbahan Starstone yang merupakan sebuah meteorit yang jatuh ke bumi. Pedang ini bisa dibilang sebagai lawan dari Excalibur yang juga sempat dimention oleh Tina dalam film ini. Sementara itu dari sisi Deviant kita mengenal karakter Crow the Warlord yang juga diadaptasi langsung dari komik yang pertama kali debut dalam komik Eternals isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1976. Sayang, kisah percintaan terlarangnya dengan Tina di film ini tidak diadaptasi. Meskipun sempat ditis sedikit ketika Crow berusaha mengelabui Tina dengan berpura-pura menjadi Gilgamesh. Perubahan wujud juga terjadi untuk karakter Deviant di film ini yang inkarnasinya digambarkan sebagai monster dalam wujud binatang serta memiliki 4 mata. Berikutnya di mid credit scene kita melihat karakter baru lagi yang muncul di MCU yaitu Pip the Troll. Dalam komik nama lengkapnya adalah Pip Govern yang pertama kali debut dalam komik Strange Tales isu nomor 179 yang dirilis pada tahun 1975. Dia menjadi asisten pribadi untuk Eros alias Star Fox yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Iron Man isu nomor 55 yang dirilis pada tahun 1972. Nama alter egonya adalah Star Fox dan di sini juga diceritakan
diceritakan sama seperti dalam komik, dia adalah brother of Thanos. Berikutnya ada Celestial. Ini merupakan salah satu makhluk kosmik yang sangat powerful yang diciptakan oleh First Firmament dalam komik. Pertama kali debut di komik Eternals isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1976. Sebenarnya ada begitu banyak Celestial, namun yang muncul di Marvel Cinematic Universe khususnya untuk film Eternals ini adalah Arishem the Judge, Nezar the Calculator, Hargen the Measurer, Jemaya the Analyzer, dan yang terakhir adalah Tiamat the Communicator. Kalau di komik dia lebih dikenal dengan Tiamat the Dreaming Celestial. Ini sekaligus melengkapi kehadiran Celestial di MCU sebelumnya, yaitu Aeson the Searcher dan juga Nowhere yang dipercaya sebagai kepala dari sosok Celestial yang sudah mati, kemudian dijadikan sebagai planet. Dan yang terakhir adalah Ego the Living Planet. Lalu ada World Forge. Sorry, agak susah nyebutinnya. Ini merupakan tempat Arishem the Judge menciptakan Eternals dan Deviant. Dalam komik, kita mengenal Eternals diciptakan melalui The Great Machine, yang merupakan sebuah mesin mekanis yang menciptakan dan mengatur kehidupan Eternals dan menghidupkan kembali mereka yang sudah meninggal. Sementara itu, Mad Weary merupakan sebuah jenis penyakit yang sering menimpa para Eternals, yang diakibatkan oleh kegagalan penghapusan memori. Dalam komiknya juga seperti itu. Ini adalah sebuah penyakit yang menjadi efek dari umur panjang Eternals, namun dengan alasan yang berbeda, karena di komik Eternals masih memiliki pikiran manusia dan mereka bisa dibikin gila oleh pengetahuan dan ingatan yang berabad-abad yang mereka peroleh dari waktu ke waktu. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Eternals dari penyakit ini adalah dengan membunuh mereka lalu menghidupkannya kembali dengan menggunakan cadangan genetik milik Eternals tersebut. Lalu ada planet Century 6 yang disebut-sebut oleh Tina ketika Mad Weary-nya kambuh. Ini juga merupakan salah satu planet yang diceritakan dalam komik Thor isu nomor 258 yang dirilis pada tahun 1977. Ini merupakan planet ke-6 dari Proxima Centauri yang berada dalam sistem tata surya Alpha Centauri. Di babak awal film ini, Eternals diceritakan mendarat untuk pertama kalinya di bumi di tempat lahirnya peradaban, sehingga mereka bertemu dengan bangsa Sumeria. Wilayah ini sebenarnya terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, dan merekalah yang mulai dibimbing oleh Eternals untuk berevolusi hingga menjadi manusia modern. Belati yang mereka gunakan untuk mengolah makanan akhirnya diambil oleh Cersei kemudian dirubah menjadi belati yang jauh lebih modern, yang mana sebenarnya belati itu adalah belati yang ada dalam kehidupan nyata yang kita kenal sebagai belati bangsa Sumeria. Beralih ke logo Marvel, yang mana di setiap film selalu memasukkan unsur-unsur yang terbaru untuk Marvel Cinematic Universe. Nah, dalam film ini, untuk pertama kalinya dimunculkan karakter Yelena Belova yang berasal dari film Black Widow, yang bisa kita lihat di huruf V, sementara Shang-Chi juga sempat kita lihat sekilas di huruf M di logo Marvel di bagian paling akhir. Di tempat kerjanya di museum, Cersei sempat menyapa salah satu patung yang ada di sana, dan patung itu adalah Charles Darwin, yang dalam dunia nyata terkenal dengan teori evolusi manusia. Dia percaya kalau semua manusia sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, dalam film ini mengingat Cersei adalah seorang Eternals yang hidupnya sudah ribuan tahun, maka bisa saja teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin tersebut sebenarnya merupakan hasil percakapan antara Cersei dan Charles Darwin sendiri. Dalam acara ulang tahun Dane Whitman, Cersei menghadiahkan pacarnya itu sebuah cincin yang berasal dari abad pertengahan, dengan di atasnya terdapat lambang keluarga Dane Whitman. Lambang tersebut sebenarnya merupakan simbol untuk Black Knight yang berasal dari zaman King Arthur. Karakter Black Knight diciptakan oleh Stan Lee dan Joe Manelli pada tahun 1955, dan Black Knight pertama yang notabene merupakan leluhur dari Dan Whitman adalah Sir Percy, yang kebetulan juga sebagai salah satu penempa Ebony Blade seperti yang kita ceritakan tadi. Kita juga bisa melihat salah satu referensi untuk GRC atau Global Repatriation Council yang muncul lewat papan reklame ketika Cersei sedang asik dengan ponselnya merekam situasi di sekitar. GRC ini adalah sebuah organisasi yang pertama kali dimunculkan dalam series The Falcon and the Winter Soldier, berperan untuk membantu para pengungsi The Blip yang kini sudah tidak lagi memiliki rumah dan kehilangan pekerjaannya akibat menghilang selama 5 tahun. Organisasi ini juga sempat ditis dalam trailer Moon Knight yang ditampilkan dalam sebuah reklame di sebuah bis. Referensi mengenai The Blip lainnya juga sempat dimunculkan dalam sebuah cuplikan berita, di mana para ilmuwan berspekulasi bahwa gempa bumi yang dirasakan ketika Cersei mengajar di museum yang diperlihatkan dalam film ini dikaitkan dengan The Blip.
Referensi The Blip lainnya kembali hadir menjelang babak akhir film ketika Ajak menceritakan aksi heroik Avengers untuk membatalkan snap Thanos, yang mana di titik inilah yang membuat Ajak terkesan dengan manusia dan merubah keputusannya untuk membatalkan Emergence. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. Sementara itu, ditampilkan di TV juga sebuah stasiun berita yaitu WHIH, yang merupakan stasiun berita langganan yang selalu muncul di beberapa proyek MCU, dimulai dari The Incredible Hulk, lalu di Captain America Civil War, sampai di series The Falcon and the Winter Soldier dan juga di WandaVision. Untuk Anda penggemar BTS alias ARMY, ada detail menarik dan tentu saja menyenangkan buat kalian, karena di sini ada penampilan cameo dari Park Ji-min yang muncul melalui photocard yang tergantung di dinding di rumah Cersei, dan kebetulan dia juga mengisi soundtrack untuk film ini yang berkolaborasi dengan V dengan judul lagunya Friends. Gambar yang ditampilkan di dinding ini adalah gambar yang sama dengan yang ada di BTS Army Bomb versi 3. Dan Whitman juga sempat mencurigai Cersei sebagai seorang sorcerer atau penyihir sambil mereferensikan nama Doctor Strange sebagai Master of the Mystic Arts. Are you a wizard? What? Yeah, like Doctor Strange. No, I'm... Kita beralih ke era Babilonia, di mana Eternals diceritakan sempat menetap di Taman Gantung atau Hanging Garden Bubble. Ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, di mana dari semua keajaiban dunia tersebut yang paling diragukan eksistensinya sebenarnya adalah keajaiban dunia yang satu ini oleh sejarawan ya. Nah, dalam komik Eternals juga dikaitkan dengan Babilonia, di mana di sana Gilgamesh sempat memerintah, sementara Eternals lainnya seperti Ajak, Zuras, Ikaris, dan Tina menghadapi Deviant. Ini diceritakan dalam komik Eternals The Hero Factor isu nomor 1. Dalam peristiwa tersebut, pemimpin Deviant, Crow the Warlord, punya kesempatan untuk membunuh Tina. Namun berbalik, dia malah menyelamatkannya. Inilah yang menjadi awal hubungan terlarang antara Tina dan Crow. Berbicara tentang Gilgamesh, di sini Sprite juga sempat menceritakan sebuah kisah kepada masyarakat mengenai pertarungan antara Enkidu dan Gilgamesh. Enkidu ini sebenarnya adalah salah satu dari Deviant yang memang diperlihatkan dalam scene ini dikalahkan oleh pukulannya Gilgamesh. Nah, dalam komik Enkidu memang salah satu Deviant, namun bentuknya menyerupai manusia yang buruk rupa yang bertarung dan dikalahkan juga oleh Gilgamesh. Setelah itu keduanya malah menjadi sahabatan. Kisah ini sebenarnya juga diangkat dari kisah mitologi Epic of Gilgamesh dari zaman Mesopotamia. Di Domo kita lalu bertemu dengan Phastos yang berusaha untuk membantu umat manusia agar bisa berevolusi lebih cepat dengan mengusulkan teknologi ciptaannya yang adalah mesin uap, namun ditolak oleh Ajak karena ini terlalu maju untuk masyarakat kala itu. Dalam mitologi Yunani, memang Phastos dikenal sebagai Hephaestus, yang adalah dewa pandai besi yang bisa membuat senjata, armor, dan bahkan mesin untuk para warga Olympia. Pada saat Ikaris dan Cersei melangsungkan pernikahan, terlihat ketika rekan-rekannya berfoto bersama hanya Sprite yang tidak menunjukkan raut wajah senyum maupun sedih, cenderung datar-datar saja, yang menandakan kalau sebenarnya Sprite cemburu atas pernikahan tersebut karena Sprite sebenarnya mencintai Ikaris. Selain itu, Sprite juga sepertinya di MCU menginspirasi lahirnya tokoh fiksi yang dibuat oleh J.M. Barrie. Siapa lagi kalau bukan Peter Pan? Apalagi mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu tidak pernah tua. Mereka terperangkap di tubuh anak-anak, meskipun secara gender Sprite adalah wanita sementara Peter Pan adalah laki-laki. Namun di komik awal kemunculannya Sprite sebenarnya adalah seorang pria sebelum diadaptasi kembali dan gendernya dirubah menjadi wanita. Pada saat mengunjungi Tina dan Gilgamesh, di sini juga terdapat begitu banyak Easter eggs melalui penyebutan nama. Tapi sebelumnya kita singgung dulu mengenai hidangan yang disajikan oleh Gilgamesh yang sebenarnya memiliki konteks sejarah juga. Salah satunya adalah hidangan yang dimasak oleh Gilgamesh yang disajikan untuk para prajurit di pertempuran Troya. Tentu saja ini merupakan referensi ke perang Troya atau Trojan War yang dideskripsikan dalam sebuah karya puisi yang berjudul The Iliad. Karakter Tina sendiri sering dianalogikan sebagai dewa perang Athena dalam mitologi Yunani, dan kebetulan nama aktris Angelina Jolie juga muncul di samping patung Athena di ending kredit film ini. Sama halnya dengan Cersei yang dalam mitologi Yunani juga disebut sebagai dewi kecil Circe. Lalu Ikaris yang juga dianalogikan sebagai Ikarus, putra Daedalus yang terbang menuju ke matahari. Dan ini kita bisa lihat di ending film ini yang menandakan akhir hidup dari Ikaris yang merasa bersalah dengan bunuh diri dan terbang menuju ke matahari. Selanjutnya Kingo juga menyebut kalau dia berkenalan baik dengan Thor ketika dia masih anak-anak. Mereka juga menyebut kalau
kalau terlibat atau berpartisipasi dalam pertempuran di Thornsburg pada sekitar tahun 1000 Masehi. Bahkan ikut membantu Asgardian melawan Frost Giant. Odin taught me as a thank you after he helped defeat off his army in Thunderbolt. Nah, di sini jugalah bermula Easter egg favorit saya ketika Karun Patel memperkenalkan dirinya sebagai asisten pribadi dari Kingo. Gilgamesh malah menganggap Karun Patel sebagai Alfred Pennyworth yang setia melayani Batman. I'm Karun, Kingo's valet. Oh, valet. Like Alfred in Batman. Referensi lain untuk DC Comics juga datang setelahnya ketika para Eternals ini mengunjungi Phastos dan keluarganya. Jack Stos yang merupakan anak Phastos dan Ben Stos mengira Ikaris ini adalah Superman. That's Superman. It's really funny, Jack. That is definitely not He Superman. is Superman. Di meja makan, Sprite juga menyebut Captain Rogers dan Iron Man. Satu hal yang menarik, Sprite tidak menyebut Steve Rogers sebagai Captain America. Maka kemungkinan semasa pelatihannya di Camp Lehigh, Sprite mengenali Steve Rogers sebagai Captain Rogers. Atau mungkin ini juga merupakan referensi bahwa sekarang yang menjadi Captain America adalah Sam Wilson, bukan Steve Rogers lagi. Referensi mengenai Captain America juga hadir lewat adegan syuting Kingo, di mana beberapa orang yang berada di belakangnya sebagai penari latar memegang sebuah shield yang mirip seperti shield Captain America. Lalu di pesawat pribadi Kingo juga sekilas terlihat shield klasik milik Captain America. Kita juga punya referensi untuk Black Panther ketika Ikaris mengira perabotan dan peralatan rumah tangga milik Phastos semuanya terbuat dari vibranium. Padahal sebenarnya meja yang dihancurkan oleh Ikaris hanyalah meja biasa yang dia beli dari IKEA. Ketika Cersei dan Ikaris baru tiba di rumah Phastos, Phastos memperkenalkan mereka kepada Jack dan Ben dengan nama Isaac dan Sylvie. Nah, dalam komik sebenarnya ini merupakan nama yang dipakai oleh kedua Eternals ini untuk menyamar menjadi manusia. Ikaris menggunakan namanya sebagai Isaac Ike Harris, sementara Cersei menggunakan nama Sylvie Serse. Dalam adegan flashback ketika Celestial menceritakan awal mula penciptaan Deviant dan Eternals, sekilas ada sebuah flashback yang menggambarkan kejadian ketika Deviant berubah menjadi Apex Predator dan memusnahkan makhluk penghuni sebuah planet. Kemungkinan makhluk yang diperlihatkan tersebut adalah Skrull, dan mempertimbangkan hal tersebut, maka kemungkinan planet Skrullos pernah menjadi incaran Celestial untuk ditanamkan bibit demi kelahiran Celestial. Namun kemungkinan juga berhasil digagalkan, beralih ke Domo yang ditemukan di Irak, dan di dalamnya ternyata ada Makari yang selama ini rupanya sibuk mengumpulkan atau mengoleksi barang-barang yang dia anggap menarik. Bisa kita lihat t-shirt yang dikenakan oleh Makari memiliki gambar yang merupakan sampul novel karya H.G. Wells yang berjudul The War of the Worlds, yang juga pernah diadaptasi ke dalam layar lebar dengan judul film yang sama, War of the World, yang dibintangi oleh Tom Cruise. Tom Cruise sendiri sedang ramai dirumorkan akan muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sebagai superior Iron Man. Nah, dalam film War of the World tersebut juga memiliki plot cerita yang serupa dengan Eternals, di mana beberapa alien dari luar angkasa tiba-tiba muncul dari dalam kerak bumi dan menghancurkan peradaban manusia. Lalu beberapa benda-benda yang ada di sekitar Makari adalah patung Dewa Bast yang berasal dari mitologi Mesir kuno, dan patung ini juga sudah sering kita lihat lewat trailer Moon Knight di museum tempat Stephen Grant bekerja. Lalu ada sebuah lukisan yang dikenal sebagai La Leçon de Musique, kemudian ada Holy Grail yang bentuknya serupa dengan yang kita lihat dari Indiana Jones, dan juga ada sebuah headset virtual reality untuk PlayStation. Selain itu juga ada tablet Zamrud yang ditukarkan oleh Druid dengan Ikaris dengan sekotak snack Twinkies. Emerald tablet sendiri sebenarnya sampai dengan saat ini asal-usulnya masih merupakan sebuah misteri. Yang jelas tablet ini memiliki semua informasi rahasia mengenai alam semesta. Bahkan banyak yang mengklaim kalau naskah dari tablet tersebut sangat berpengaruh di era abad pertengahan sampai Renaissance, dan mungkin masih bisa digunakan sampai sekarang juga. Banyak yang ngaku-ngaku kalau memiliki salinan asli dari tablet tersebut, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya sampai sekarang kecuali mungkin yang dipegang sama Ikaris ini. Kita lalu melihat Tina berlatih menggunakan pedangnya. Pedang ini adalah Excalibur yang mengangkat King Arthur sebagai Raja Inggris. Sementara rekannya yaitu Ebony Blade bisa kita lihat di post credit scene film ini. Sebelumnya, di hutan Amazon, Cersei sempat menerima panggilan telepon dari Dane Whitman, di mana Cersei meminta Dane Whitman untuk menghubungi pamannya. Dane, call your uncle.
Paman Dan Whitman adalah Nathan Garrett dan dia adalah Black Knight kedua. Namun di komik dia bukan Black Knight yang baik. Ketika Makari sedang sibuk mencari lokasi tempat lahirnya Tiamut, beberapa negara terlihat dia lintasi, termasuk salah satunya adalah Rio de Janeiro di Brasil, di mana sempat terlihat sekilas patung Yesus di sebuah pegunungan yang menghadap ke kota. Lalu ada Glenfinnan Viaduct di Skotlandia, hingga akhirnya Makari sampai di Samudra India. Nah, cerita mengenai Celestial yang menanamkan benih dalam sebuah planet lalu memberikan makan energi kehidupan dunia tersebut sampai Celestial itu akhirnya siap untuk dilahirkan dan menghancurkan planet tersebut. Ini adalah ide yang diangkat dari sebuah komik miniseri Earth X yang ditetapkan berada di timeline masa depan. Kalau dalam komik, Celestial yang ditanamkan ke dalam planet tersebut memakan sumber daya alam dari planet itu sendiri, sementara di MCU, benih Celestial yang ditanamkan ke dalam planet tersebut justru memberikan energi kehidupan. Nah, dalam komik, Tiamut ini dikenal sebagai Dreaming Celestial yang tertidur selama ribuan tahun lamanya seiring dengan berkembangnya umat manusia sampai di era modern. Anehnya, berbeda dengan Celestial yang lain, Tiamut ini memiliki hati nurani dan tidak bisa menghancurkan umat manusia begitu saja seperti yang dia inginkan. Sebagai gantinya, dia memilih untuk menilai umat manusia dengan kriterianya sendiri yang tidak bisa dipahami, dan dia memilih Makari sebagai Prime Eternals-nya untuk berkomunikasi dengan dia, Tiamut. Makanya di komik kita bisa melihat penampakan Dreaming Celestial atau Tiamut ini berdiri di atas kota San Francisco, meskipun akhirnya dia dihancurkan dalam kisah Multiverse X-Men. Ketika gunung mulai meletus, terlihat upaya para Eternals untuk menghalau bongkahan material gunung berapi dengan Sersi yang menggunakan kekuatannya untuk mengubah struktur molekul benda yang dihadapinya. Tentu saja ini merupakan sebuah callback ketika Doctor Strange mengubah serangan Thanos menjadi kumpulan kupu-kupu. Detail berikutnya, setelah kekalahan Tiamut, Ikaris akhirnya memilih untuk bunuh diri dengan terbang ke matahari. Nah, ini sesuai dengan kisah legenda Yunani, Ikarus yang terbang mendekati matahari dan akhirnya terbunuh dengan sayapnya yang meleleh. Tragisnya, dalam film Eternals ini, kisah Ikarus juga diceritakan oleh Sprite di awal film yang menjadi foreshadowing nasib Ikaris di ending film ini. Atau bisa saja kisah Sprite yang diceritakan di awal tersebut malah menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Nah, ketika meninggalkan bumi, terlihat adegan terakhir ketika Ikaris menatap bumi untuk terakhir kalinya merupakan pose yang cukup terkenal dari DC Comics, yang sebenarnya posisi Ikaris tersebut diisi oleh Superman. Lagi-lagi ini melengkapi referensi dari DC Comics yang membuat MCU kini bisa dipastikan menganggap Ikaris sebagai perwujudan dari mitologi DC Comics. Bisa saja ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa akan ada kerjasama atau kolaborasi di masa depan antara Marvel Cinematic Universe dan DC Extended Universe. Tentu saja itu yang kalian tunggu kan? Sebelumnya ada sebuah callback juga yang dibuat oleh Ikaris ketika dia berhasil membebaskan diri dari belenggu Phastos, dan dengan kemarahannya dia mengeluarkan laser beam dari matanya. Ini merupakan salah satu pose ikonik dari Ikaris dalam komik. Sersi sendiri akhirnya memberikan kesempatan Sprite untuk berubah menjadi manusia agar dia bisa bertumbuh sebagaimana layaknya manusia. Adegan ini merupakan adegan yang sama yang membawa kita callback ke awal film ketika Sersi memperkenalkan peradaban baru untuk bangsa Sumeria. Sementara untuk ending film ini, ketika Arishem the Judge menculik Sersi, Kingo, dan Phastos, sebenarnya merupakan sebuah persiapan setup untuk cerita MCU yang selanjutnya, entah itu di Eternals 2 atau mungkin di film yang lainnya. Untuk penjelasan ini, kalian bisa simak di video kita sebelumnya yang menjelaskan mengenai akhir film ini. Yang jelas, ini sepertinya mengarah ke sebuah setup yang menarik yang akan memunculkan Galactus. Beralih ke adegan mid-credit yang memperkenalkan karakter baru, yaitu Pip the Troll, yang merupakan sosok karakter penting dalam kisah kosmik Marvel Comics, yang mana karakter ini sebenarnya lebih dekat dengan Adam Warlock. Namun untuk versi MCU, karakter ini lagi-lagi sepertinya dirubah dan dia memiliki kedekatan dengan Eros alias Star Fox. Sementara itu di post credit scene, Ebony Blade akhirnya diperlihatkan dan Dan Whitman memutuskan untuk menggunakannya sebelum akhirnya dia ditegur oleh seseorang, dan terkonfirmasi suara orang tersebut adalah milik Mahershala Ali yang di Marvel Cinematic Universe akan memerankan karakter Blade. Dalam komik, Black Knight dan Blade versi Dan Whitman juga merupakan anggota tim pahlawan super milik Inggris yang bernama MI13. Ini adalah sebuah grup superhero yang setara dengan Avengers tapi milik Inggris. Namun spekulasi yang paling populer mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah awal setup untuk kehadiran Midnight Suns. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. So, itu dia rewatch kita kali ini untuk Eternals yang mungkin sudah lama kalian tunggu. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui, jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Varian
Sebelumnya saya pengen mengajak kalian juga untuk bergabung menyisihkan sedikit pendapatan kalian untuk membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam di berbagai tempat di tanah air melalui semangatbantu.com. Proses penyaluran bantuannya sendiri sudah terrealisasi dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah ikutan berpartisipasi untuk membantu teman-teman dan saudara-saudara kita. Untuk kalian yang masih pengen ikutan dan mungkin baru pengen ikutan, linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Berapapun nilai yang kalian sumbangkan, semoga bisa bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton, serta terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.